Sobat, pernahkah kalian membayangkan bahwa medan perang tidak lagi diisi dengan gemuruh tank dan suara ledakan? Kini, pertempuran bergerak dalam senyap, menembus dimensi digital yang tidak terlihat. Selamat datang di era cyber warfare, di mana jari-jari mengetik bisa menjadi senjata yang melumpuhkan negara. Dunia yang semakin bergantung pada teknologi digital, ancaman cyber warfare terus mengintai kita. Bayangkan serangan WannaCry di Amerika Serikat. Hanya dalam hitungan detik, jaringan listrik mati, sistem komunikasi lumpuh, dan data penting dicuri tanpa suara. Tidak ada misil yang meleset, tetapi kehancuran terasa nyata, seperti serangan ransomware pada Colonial Pipeline di Amerika Serikat atau Stuxnet yang menghentikan program nuklir Iran. Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya infrastruktur modern kita. Bagi negara maju, perang cyber adalah cara mudah dan efektif untuk mencapai tujuan geopolitik. Tak perlu menggerakkan tank atau pasukan. Cukup beberapa baris kode yang dirancang oleh kelompok elit dan serangan bisa dihancurkan dari ruang server. Efisien, tanpa korban jiwa, dan yang paling penting, anonim. Mereka bisa menyusup, menyerang, dan menyalahkan pihak lain dengan mudah. Namun sobat, jangan anggap ancaman ini hanya dimonopoli oleh negara-negara besar. Bahkan negara kecil pun, jika memiliki ahli teknologi melalui kelompok tertentu, mereka mampu menantang kekuatan global. Dalam perang ini, keunggulan bukan hanya soal kekuatan militer, melainkan juga kecerdikan dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Serangan seperti Pegasus spyware yang mengintai anggota parlemen Eropa atau Operasi Titan Rain yang menguras data pertahanan Amerika Serikat hanyalah beberapa contoh bagaimana peretasan menjadi senjata dalam konflik modern. Tidak hanya mencuri informasi, tetapi juga memanipulasi opini publik melalui disinformasi seperti dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016. Detik-detik menghitung hari. Data Cybersecurity Ventures menyebutkan kerugian total global akibat cyber warfare pada tahun 2025 akan mencapai 10,5 triliun US dollar. Sobat, ini semua bukan tanpa konsekuensi. Dunia masih belum memiliki aturan yang jelas untuk mengatur cyber warfare. Serangan balik bisa memicu konflik fisik, dan efek domino dari serangan cyber warfare bisa membawa dunia menuju krisis baru. Jadi pertanyaannya sekarang, siapkah Indonesia menghadapi ancaman cyber warfare ini? Kita perlu lebih dari sekedar teknologi. Kita butuh strategi, regulasi, dan kesiapan mental untuk melindungi bangsa ini dari perang yang tak kasat mata ini. Cyber warfare bukan lagi masa depan yang jauh. Bukan sekedar ancaman ransomware Lockbit 3.0 yang melumpuhkan pusat data nasional akibat pemblokiran situs judi online. Tetapi, cyber warfare merupakan ancaman nyata global yang sudah hadir di depan pintu kita. Ancaman ini bukan hanya cerita dari luar negeri. Indonesia dengan infrastruktur yang terus bertumbuh berada di persimpangan jalan. Apakah kita siap? Strategi, regulasi, dan kewaspadaan menjadi kebijakan utama karena perang ini tak mengenal batas tanpa perlu menunggu kesiapan. Cyber warfare bukan lagi ancaman masa depan, dia sudah mengutuk pintu kita. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kita akan berdiri dan melawan atau gontai menyusuri kepentingan gelap tanpa perlawanan? Sampai di sini gelar kasus, waspadalah.